Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak menonjol ini Pak. Ini kita kan kedatangan tamu dari Malaysia Pak. Barangkali bisa memberi apa namanya ya sedikit pandangan gitu sih untuk umat kita ini. Kalau berkenan, silakan. Minimal perkenalan ya minimal. Siapa tahu kita ke Selangor bisa. Nah itu. Baik Pak Fri, terima kasih Pak Fri Ya. sudah memberikan informasi itu. Mari silakan. Jangan tanya pesawat tuh Pak. Masyarakat Anda misalnya. Ya perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Samhanul Rafhan bin Sanusi. Jadi saya ini dari negeri Selangor. Tujuannya atas urusan ada urusan resmi gitu, tapi untuk daerah Cirebon. Lalu ini ceritanya ya. Ya. Jadi ceritanya itu saya bisa datang ke sini sebenarnya udah kurang lebih 2 tahun lebih gitu saya nggak ke sini. Jadi memandangkan saya turunnya di Jakarta, lalu saya teringat abahnya kepada Gus Helmi, ini Kiai Hasan Abdillah bin Ahmad Bushiri, yang dahulunya adalah kata orang Melayu tuan guru saya gitu. Jadi alhamdulillah saya itu alhamdulillah dituntun dididik sama Kiai Hasan Abdillah selama 13 tahun. Jadi saya bolak-balik alhamdulillah syukur atas nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi umatnya Rasulullah, saya bisa dapat menghormati anak kiai saya gitu. Jadi saya itu pada asalnya langsung mau ke Cirebon tadi malam, ada tiketnya. Padahal saya sudah minta dari pihak Cirebon itu untuk menguruskan tiket kereta itu nggak bisa gitu. Ternyata tadi malam sama Kesemi kok bisa ada satu tempat duduk gitu. Walaupun ayahnya nggak ada, karomanya turun di sini. Amin. Jadi saya juga, namun begitu saya agak kaget, tapi karena saya sudah lama tidak menjadi berkunjung ke Kesemi, jadi alhamdulillah alhamdulillah. Yang keduanya saya diminta mengomentari gitu ya. Saya cuma teringat suasana, pertama saya teringat suasana di musola ini. Waktu saya mula-mula mengaji dengan Kiai Hasan Abdillah itu, suasana musolanya seperti ini. Saya tidurnya di luar. Tiap kali datang saya kena masuk angin gitu. Tapi memang begitu, kalau ingin mengaji dengan seorang ulama, pengorbanannya agak tinggi gitu. Saya tidur di luar, jaga di luar musola itu. Waktu itu musolanya masih musola lama gitu. Jadi lama kelamaan, alhamdulillah Kiai Hasan Abdillah mau terima saya gitu. Kalau Kiai Hasan Abdillah terima saya, mungkin saya jadi bajingan yang lebih dahsyat. Sebab saya asalnya bukan orang biasa gitu. Jadi karena tuntunannya Hasan Abdillah, saya disuruh tinggalkan segala-galanya gitu. Terus yang keduanya, saya teringat kisahnya zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa itu Allah Ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi Musa untuk
berkunjung ke suatu tempat untuk menyolati satu jenazah. Lalu Nabi Musa pergi ke tempat tersebut. Setibanya di situ, dia bertemu dengan dua orang kampung, orang muda. Lalu ditanya kepada dua orang tersebut, apakah benar baru-baru ini ada seorang telah meninggal dunia? Lalu dia bilang ada. Di mana tempatnya orang tersebut? Lalu dijawab oleh dua orang. Salah seorang itu, dia telah kami tempatkan tempat yang paling selayaknya di situ. Seolah-olah Nabi Musa melihat kata jawabannya orang tersebut agak sinis gitu jawabannya gitu. Selayaknya itu di mana gitu? Di kolong sampah. Di tempat sampah dicampakkan begitu saja. Jadi Nabi Musa bertanya, kenapa mayat tersebut dicampak begitu saja oleh orang-orang di sini? Karena dia memang layak untuk dicampakkan di situ. Kata orang saya, dicampakkan gitu, dilempar gitu. Lalu kenapa diperlakukan seperti itu, tidak dihormati, dimuliakan sebagaimana orang Islam lainnya? Lalu dijawab oleh dua orang tersebut, karena dia sewaktu masa hidupnya adalah seorang pegawai kecil, seenaknya saja gitu. Apa yang dia mau diambil, apa yang nggak mau disepaknya. Jadi nggak ada perbuatan, tidak ada ucapan dan juga penampilan yang mendorong dia untuk menjadi kebaikan dan untuk mendorong dia menjadi mulia di sisi masyarakat. Lalu Nabi Musa minta pada dua orang tersebut untuk bawakan keadaannya, melihat keadaannya. Lalu Nabi Musa dibawa ke satu tempat sampah, didapat di bilik-bilik sampah tersebut. Lalu dilihat, terkejut dia, sebab mayat tersebut sudah berbau busuk dan dihinggapi oleh binatang-binatang. Kemudian dia terkejut melihat keadaan seperti itu. Lalu dia meminta kepada Allah SWT, berdoa, kenapa dia diperintahkan seperti itu, sedangkan cerita pada orang-orang kampung dia tidak sesuai untuk ataupun layak untuk mendapatkan kemuliaan walaupun di saat-saat akhir. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyunya dengan mengatakan bahawa memang benar dia berkelakuan zalim. Ini sebab ini cerita tentang tadi, jadi saya masukkan sedikit cerita itu. Nah, ini nggak bisa baca kitab, bisanya dongeng aja gitu. Jadi balik kepada cerita tadi, apabila Allah Ta'ala menurunkan wahyu, Allah Ta'ala memberitahu bahawa memang benar kelakuannya seperti itu, tetapi hanya aku yang mengetahui kisah dalamannya. Sebenarnya beliau telah membuat 3 perkara yang aku sendiri tidak boleh menolaknya. 3 perkara tersebut, salah satunya ialah di masa hidupnya, meskipun dia kelihatan zalim bersama teman-temannya atau bersama sendirian berlaku zalim pada masyarakat, tetapi apabila seorang ulama datang ke tempatnya, dialah orang pertama yang memuliakan ulama tersebut. Malah dialah yang menawarkan diri untuk melayani para ahli ulama tersebut. Maka di situ apa yang ingin saya sampaikan ialah apabila seseorang di siang hari pada kebiasaannya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kezaliman, kerana tidak ada manusia yang sempurna makhluknya melainkan Rasulullah SAW. Maka apabila memuliakan seorang alim ulama ataupun orang yang ahli ilmu, maka Allah Ta'ala tidak akan menolak keampunan seseorang tersebut. Alhamdulillah, bapak-bapak serta ibu-ibu sudi mau memuliakan orang yang lebih berilmu daripada itu semua, dan juga
memuliakan, yang saya lihat ini memuliakan tetamu-tetamu yang datang ikut mengaji dengan cara memberikan air makanan. Kalau di tempat saya biasanya habis pengajian baru makan. Waktu pengajian itu kalau ceramahnya itu lama tetap. Jadi saya alhamdulillah saya melihat subuh macam ini bagus gitu. Saya bisa bawa ke sana model macam ini. Amin. Jadi waktu saya datang ke sini saya lihat, aduh, udah selesai ngaji. Saya duduk di luar gitu. Bagus ya. Rupanya di sini makan dulu. Itu memang betul cara gitu. Maksudnya perut didahulukan. Kitanya itu orang biasa, bukannya wali atau separuh wali gitu. Jadi alhamdulillah dengan cara begini, insya Allah tuan-tuan walaupun dalam keadaan hidup yang sederhana, insya Allah Allah memberikan kecukupan daripada segi zahir maupun batin, daripada segi kekeluargaan ataupun dari segi kemasyarakatan. Dan saya mengucapkan berbanyak terima kasih karena sudi memberikan saya ruang untuk berbicara walaupun saya sepatutnya nggak boleh gitu. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dan terutama sekali saya mengucapkan terima kasih karena sudi maksudnya sebelum ini saya pernah datang tapi nggak tahu Gus Helmi ada memberi pengajian, nggak tahu. Jadi alhamdulillah bisa ikut waris ayahnya gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan semua orang mendapat kemuliaan, Amin. mendapat keberkatan, Amin. dan dipenuhi keberhasilan dalam bacanya. Amin. Kata saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kata-kata saya dan selayaknya tuan-tuan lah yang lebih layak daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Muhammad Samhanu Bin Sanusi. bin Sanusi. Ya. Tapi ini nampaknya ceramah yang diberikan digantung. Karena tadi orang yang disuruh sholatkan tadi ada punya kelebihan 3, lalu disampaikan 1. Tuan Muhammad tidak menyebutkan di masjid mana jadi imam. Yang ketiga, jadi perintah dari Allah. Apakah itu ada di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa itu disuruh itu atau dalam Taurat? Kalau disampaikan itu. Baru 1. Baru 1. Berarti nyimak bener kita gitu sih. Ya, saya coba gitu. Sebenarnya saya merasa bahawa apa yang disampaikan Gus Helmi lebih dari cukup, maka saya tidak boleh lebih. Dalam kata orang, kata ulama dalam kitab Taklim, kalau bisa kamu jangan lebih daripada para alim ulama atau paling tidak ada orang ahli ilmu, atau kalau enggak kepada anak-anaknya atau turunan atau keluarganya. Jadi saya nggak bisa lebih. Tapi nggak apa-apa. Saya coba penuhi permintaan Bapak sebab udah ditanya gitu. Beli Gus. Saya itu sebagai maksudnya masjid mana ya maksudnya? Di Selangor di imam masjid mana gitu? Saya imam masjid kecil. Namanya apa? Nama tempat saya itu nama perumahan lah. Saya tinggal di perumahan semacam seperti ini. Namanya perumahan Taman Seri Teluk Datuk Banting. Sudah berkeluarga? Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah.
Anak saya alhamdulillah ada 5 orang. lima orang dari satu istri. Cuma saya itu sebagai imam, ceritanya itu saya dulu nggak jadi imam. Saya banyak kali menolak. Lalu beberapa bulan sebelum Kiai Hasan Abdillah wafat, tiba-tiba dia itu mengizinkan saya menjadi imam. Sekarang kamu sudah waktunya jadi imam. Saya agak rada bingung gitu, kenapa tiba-tiba jadi imam. Padahal sebelum ini di tempat saya itu memang memerlukan seorang imam, tapi saya merasa lebih senang bebas gitu, sebab imam ini risikonya tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi daripada presiden. Itu imam. Ini betul risikonya tinggi, sebab saya sendiri setelah Hasan Abdillah memberikan izinan itu, saya jadi imam. 13 tahun dia didik saya bagaimana jadi pemimpin untuk masyarakat, tapi saya rasa seram gitu, seram situ. Sekarang lebih banyak orang bergantung pada saya, sehingga kan saya mau libur pun payah. Ini pun saya colong-colongan terus aja gitu, terus hilang gitu. Jadi saya itu imamnya ada 2 di masjid itu, saya imam yang nomor 2. Imam nomor 1 itu orang yang agak berumur gitu. Kurang lebih sudah 68 tahun. Jadi saya 68 tahun itu orang itu Malaya lah, itu yang tua gitu. Jadi saya dia yang nomor 2 gitu, biar enak sedikit gitu. Yang tentunya saya juga jadi imam nikah gitu. Jadi waktu Alhamdulillah itu melihat kalau ada orang menganjurkan nikah itu selalu, kalau saya ada itu kebetulan dia akan suruh saya jadi menyaksikan gitu, bukan jadi saksi tapi menyaksikan. Jadi bila dia menyaksikan itu saya melihat gampang gitu. Lalu saya kata, udah sudah waktunya kamu jadi imam, bisa menikahkan orang gitu. Padahal saya pikir waktu itu, wah saya tambah bingung lagi. Saya jadi imam nikah, wah 2 lagi saya kata. Lalu saya perhatikan jadi imam nikah juga lebih berat daripada presiden. Sebab kalau imam nikah ini kalau kelakuan yang nggak benar, ucapan yang nggak benar, penampilan yang juga nggak benar, 3 perkara ini dia nggak bisa jadi imam. Kata saya, kalau 3 perkara ini bisa jadi 1, maka kamu jadi orang yang sangat mulia. Jadi dari segi ucapan, perbuatan, penampilan jadi 1. Bukan jadi berasingan, enggak, jadi 1. Jadi kalau 1 ini sama, ucapan sama, perbuatannya sama, penampilannya sama, maka insya Allah Allah Ta'ala akan beri kemuliaan meskipun dia tidak meminta. Jadi pertanyaan Bapak yang kedua itu ceritanya Nabi Musa. 2-nya lagi itu ialah setiap malam penguasa kecil yang zalim ini dia berdoa kepada Allah, memohon sangat keampunan, kepadanya tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dia mohon keampunan itu karena dia sebenarnya tidak senang dengan kejahatan yang dia buat, dia nggak senang. Cuma dia itu bergaul, kebetulan teman-temannya dia itu orang-orang bajingan gitu. Jadi dia kemudian orang-orang bajingan, masyarakat pula melihat dia tidak disisihkan gitu. Disisihkan. Jadi dia itu udah nggak senang pada kejahatan, senang pada kebaikan, tapi kebaikan itu tidak mau dia mendorong dia itu, akhirnya enaklah lebih enak ke kejahatan buat, sebab ada teman-temannya gitu. Masyarakat nggak mau. Jadi kalau intinya itu kalau kita melihat orang yang baik itu dimuliakan, dan orang yang jahat itu jangan disisihkan.
Jadi intinya seperti itu. Terus yang ketiganya itu di saat-saat kematian dia meminta kepada Allah SWT agar digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Sebab dia bilang dalam doanya itu, apabila aku mati dalam keadaan yang dimurkai, maka bergembiralah tiga golongan ini. Satu golongan yang dimasukkan ialah nafsu, yang kedua iblis, syaitan dan iblis, dan yang ketiga ialah masyarakat. Jadi dikarenakan nafsu ini selalu mendorong kejahatan, setan dan iblis pun menuntut kejahatan, masyarakat pula menyisihkan dia daripada kebaikan, maka dia minta agar jangan diberikan kegembiraan kepada tiga golongan ini. Jadi walaupun kita ini orang biasa, tapi di lingkungan kita kadang-kala ada juga orang yang biasa-biasa saja itu. Maksudnya biasa-biasa melakukan keburukan. Jadi ada betul dalam kitab yang dibaca oleh Gus Helmi itu bahwa sifat tawadhu itu memang agak susah. Tapi meskipun susah, kalau seseorang itu hidup yang mencari kemuliaan, insya Allah Bisa. dia akan dikasih tanpa meminta. Jadi saya merasa bahwa apa yang bukan cerita ini bukan menggalakkan bapak-bapak, ibu-ibu melakukan kezaliman ke sebab kezaliman itu suatu hal yang sangat menyusahkan, dan saya cuma ingin memasukkan sedikit tentang kebohongan. Kebohongan ini saya diajarkan oleh Ustaz Abidah, ada payah gitu. Saya bohongnya itu di Malaysia, tapi bila pas hari pertama suan sama Ustaz Abidah tuh, langsung saya dileterin, diomongin terus kurang lebih sejam masalah. Dalam hati saya dengan pikiran saya tanya, gimana Kiai kok bisa tahu? Padahal saya ngomongnya di sana gitu. Sebab saya begini ceritanya, kebohongan itu. Saya menghantar seorang teman ke kota, lalu saya nggak tahu kesukaannya dia itu apa. Rupanya dia ini kesukaannya sedang main apa itu, kata orang sini nomor ekor gitu. Spot toto. Buntut. Ya. Saya ngantar naik sepeda motor. Sangkaan saya dia ini memang mau pergi ke kota untuk keperluan dia sendiri gitu. Lepas itu saya berhenti di hadapan toko judi itu, restoran. Saya berhenti di restoran itu. Lepas itu saya lihat, rupanya dia bukan pergi ke restoran, dia pergi ke toko judi itu. Waduh, saya lalu keesokan harinya saya kebetulan udah waktunya saya pergi mengaji, saya kata, wah kamu gitu, enggak ada cara toh kalau mau nolong teman itu. Saya bilang, nolong teman yang bagaimana gitu? Ya tolong jebloskan teman ke neraka gitu. Saya bilang, ya mana salah, saya pun bingung. Lalu dia terangkan satu persatu. Walaupun saya di sana dia bisa terangkan itu. Di situ saya lihat abahnya Gus Helmi. Saya nggak bisa manggil Pak Helmi sebab anaknya saya, jadi Gus Helmi memang kelihatan muda pun. Jadi saya waktu tanya di veterin, terus bagaimana Ki kalau saya mau jujur gitu? Katanya kayak kata bohong nggak bisa, sekarang bisa. Jadi dia bilang begini caranya. Kalau biasanya kalau saya naik bis, naik kereta turun mau ke bandara,
di terminal Bungurasi itu orang selalu sering narik-narik, ayo Pak, mau kemana Pak, mau kemana. Terus saya bilang, bagaimana contohnya seperti itu? Jadi saya bilang, kamu harus jujur. Saya pun bingung, kalau jujur nanti orang bilang saya ditarik benar gitu, sebab saya orang Malaysia gitu kan, tarik, ayo Pak sini gitu. Lalu dia bilang saja kamu itu barusan daripada Cirebon gitu kan. Asal orang mana? Cirebon. Tapi Cirebonnya itu ada keluarga di sana gitu, ada teman di sana. Gitu. Jujur. Di mana Pak? Cirebon. Tapi Cirebonnya dia bilang asal dari mana Pak? Cirebon. Tapi sebenarnya jawaban saya itu Cirebon tuh di sana ada keluarga Cirebon. Jadi memang nggak masuk. Jadi orang kata dia tetap jujur, tapi jujur nggak kelihatan gitu. Itu sangat belajar saya, sebab dusta itu salah satu risikonya ialah bisa menjatuhkan sedikit kemuliaan, dan dia bisa mengurangkan keberkatan dalam rezeki, dan juga dia juga bisa memberi 1001 permasalahan. Kelihatannya kecil ya, tapi betul ada bohongan, ada kebaikan. Tapi saya lebih dalam jujur tapi tidak kelihatan. Tapi sebenarnya sama, bohong tapi untuk kebaikan. Itu cara saya lah. Cukup banyak. Kasihan bapak-bapak di bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada semuanya Pak? Pak Fri karena waktu juga sudah hampir jam 7. Sebelum kita tutup, ada informasi dari Ibu mengenai saldo kas kita pada kali ini tanggal 12 April 2014. Saldo per kemarin Rp1.313.000. Pak amal hari ini Rp240.000. Pengeluaran sebesar Rp170.000, sehingga saldo per hari ini Rp1.383.000. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk amal kita.